Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Anti di channel Assalam Education. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang penerapan persamaan trigonometri, di mana materi ini adalah materi lanjutan dari rumus persamaan trigonometri, kemudian inverse persamaan trigonometri, kemudian persamaan trigonometrinya gitu ya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Di video kali ini akan ada dua materi besar. Yang pertama, review rumus persamaan trigonometrinya, dan yang kedua adalah contoh masalah persamaan trigonometri. Kita langsung saja. Apa sih itu persamaan trigonometri? Nah, kalian minggu lalu sudah belajar tentang apa arti dari persamaan trigonometri. Untuk lebih mengingatkan kembali, silahkan simak penjelasan Ibu. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Jadi, persamaan trigonometri ini mencakup semua penyelesaian sudut-sudut dari persamaan yang diminta. Seperti itu. Kemudian kita review rumusnya. Ada 3 rumus besar. Yang pertama, rumus persamaan trigonometri untuk sudut sinus. Nah, bisa dilihat di kaca laptop atau kaca HP kalian. Di sini ada 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk derajat dan yang kedua dalam bentuk radian. Dimana kalau misalkan bentuk derajat itu berarti 360 derajat dan kalau misalkan pakai radian itu berarti pakai pi gitu. Nah, sekarang kita bahas yang dalam derajat dulu. Sin X sama dengan sin alfa. Ada 2 rumus nih, ada X1 dan ada X2. Untuk X1-nya apa? Alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan yang X yang kedua adalah 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Bu, apa sih itu K gitu? K itu adalah suatu bilangan bulat. Kalian boleh saja memasukkan nilai K-nya itu bisa bilangan negatif, bisa 0, dan bisa bilangan positif. Tapi, Ibu anjurkan kalian hanya memakai bilangan bulatnya atau nilai K-nya itu hanya 0, 1. Jika memungkinkan, kalian memasukkannya nilai 2. Seperti itu, 2 ya. Kemudian, dalam radian. Dalam radian juga ada 2, yang pertama X1 dan X2. Kalau misalkan dalam radian, berarti tinggal ganti yang awalnya 360. 360 jika dikonversikan dalam radian berarti kan 2pi. Sehingga rumusnya X1 itu alfa ditambah K dikali 2pi. Gitu. Dan untuk yang X keduanya itu berarti apa? Pi dikurangi alfa ditambah K dikali 2V. Di mana K ini sama kayak yang tadi, yaitu bilangan bulat. Next, untuk rumus persamaan trigonometri kosinus. Nah, bisa dilihat, masih ada 2 rumus. Yang pertama itu sudut. Maaf, dalam derajat ya, bukan sudut. Kemudian dalam radian. Nah, cos X sama dengan cos alfa sama dengan untuk X1-nya sama. Kayak yang tadi, rumus yang sinus. Berarti apa? Alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk X2-nya itu berbeda. Kalau misalkan yang sinus tadi, 180 dikurangi A, 180 dikurangi A, kalau misalkan yang kosinus ini, berarti apa? Min A. Ingat ya, min A ditambah K dikali 360 derajat. K-nya sama, bilangan bulat. Gitu. Untuk yang kedua, dalam radiannya, ada 2 juga. Untuk X1-nya berarti apa? Alfa ditambah K
K dikali 2pi. Untuk X2-nya itu apa? Min alfa ditambah K dikali 2pi. Jadi perbedaannya untuk sinus dan kosinus ini terletak pada X2. Sekali lagi, kalau misalkan X2 dalam sinus itu 180 dikurangi alfa dan pi dikurangi alfa. Kalau misalkan kosinus ini X2-nya itu min alfa atau min alfa ditambah K dikali 360 atau min alfa ditambah K dikali 2pi gitu. Untuk yang ketiga, rumus persamaan trigonometri tangen. Nah, ini yang terakhir dan yang paling mudah nih. Rumusnya hanya ada satu. Ya, hanya ada satu. Ibu tekankan sekali lagi. Ada dua juga dalam derajat dan dalam radian. Kalau misalkan dalam derajat, perbedaan dari dua sebelumnya itu boleh disimak. Tan X sama dengan tan alfa, berarti apa? X sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Ya, kalau misalkan yang tadi sinus kosinus itu 360, kalau yang tangen ini hanya 180 gitu. Dan yang dalam bentuk radiannya sama, berarti apa tuh? Alfa ditambah K dikali pi. Ingat, bukan 2pi lagi, karena 180 derajat. K-nya itu, sekali lagi, Ibu tekankan, K itu bilangan bulat. Jadi bisa 0, 1, 2. Jika memungkinkan bisa sampai 3. Gitu. Nah, itu review materi persamaan trigonometri dan rumusnya. Sekarang kita beranjak ke permasalahan yang kedua, yaitu contoh soal persamaan trigonometri. Tapi sebelumnya Ibu punya satu gambar, silahkan disimak. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di layar laptop kalian atau di layar HP kalian bisa melihat di situ ada satu foto. Foto itu adalah pantai. Ya, pantai. Siapa sih yang belum pernah ke pantai gitu ya? Pernah nggak sih kalian ketika ke pantai berpikir seperti ini? Kenapa sih air pantai itu bisa surut, bisa pasang, kemudian bisa terjadi ombak seperti itu. Kemudian ada pertanyaan muncul seperti ini. Berapa sih tinggi ombak itu atau berapa sih tinggi ketika air laut itu pasang gitu? Pasti kalian berpikir seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih nyatanya, sekarang kalian perhatikan permasalahan yang Ibu sudah temukan. Tinggi air dalam meter pada titik tertentu di sebuah pantai diperkirakan dengan rumus D sama dengan 6 tambah 3 cos 30T. Dengan T adalah waktu. Ini waktunya dalam jam ya, bukan dalam menit atau detik. Yang diukur pada pukul 12 WIB, siang. Tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air tersebut mencapai 7,5 meter dalam jangka waktu 24 jam ke depan. Nah, ini permasalahannya berkaitan dengan tinggi air, katanya ketika mencapai 7,5 meter itu jam berapa sih setelah pukul 12 siang gitu. Nah, seperti biasa, ketika soal-soal cerita, kalian harus runtut. Harus ada diketahui, kemudian ditanyakan, dan jawab, gitu. Nah, kita himpun dulu yang diketahuinya. Diketahuinya ada D. D itu sama dengan 6 tambah 3 cos 30T. Dan diukurnya dari pukul 12 siang. Kemudian yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya, tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi airnya mencapai 7,5 meter. Dalam jangka waktu 24 jam. Nah, berarti ketika dalam jangka waktu 24 jam ini, kalian bisa menyimpulkan bahwa intervalnya atau selangnya itu dari pukul 00 sampai 24 jam gitu. Jadi 0, T itu
T itu lebih dari sama dengan 0 dan T itu kurang dari sama dengan 24. Seperti itu. Nah, kalian pasti penasaran dengan jawabannya. Mari kita simak penjelasan dari Ibu. Jawab. Nah, ini D-nya 6 tambah 3 cos 30T, kemudian ketinggian air mencapai 7,5. 7,5 ini bisa kalian sama dengan D, gitu ya. Kemudian, maka bisa ditulis 6 tambah 3 cos 30T sama dengan 7,5. Seperti biasa, kalian pindah ruas, yang 6-nya yang awalnya positif jadi negatif, menghasilkan 3 cos 30T sama dengan 1,5. Nah, ada yang bisa dipindahkan. Menjadi cos 30T sama dengan 1,5 dibagi 3. Hasilnya apa? Cos 30T sama dengan 0,5 atau kita konversikan ke pecahan itu apa? 1/2. Sehingga nilai sudut kosinus yang menghasilkan 1/2 itu berapa? Cos 60. Gitu. Maka persamaannya kita bisa tulis cos 30T sama dengan cos 60 derajat. Setelah itu, kalian gunakan apa? Rumus yang tadi yang kita review di awal, bahwa kosinus itu ketika menggunakan derajat ada dua, ada X1 dan ada X2. Kalau misalkan X1-nya itu alfa ditambah K dikali 360 derajat, sedangkan yang X2-nya itu min A ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga, nah untuk X1-nya, sehingga X1-nya apa? Gini, K ketika K-nya 0, berarti 30, T1-nya 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Menghasilkan apa? 60 derajat dibagi 30 ditambah 0/30, hasilnya apa? 2. 2 ditambah 0 berarti 2. Untuk T1 yang pertama itu adalah 2. Kemudian K sama dengan 1. Tinggal ganti kalian K-nya. Berarti apa? 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Menghasilkan apa? 60 derajat dibagi 30 tambah 360 dibagi 30 menghasilkan apa? 2 ditambah 12. Berarti apa tuh? 14. Oh, untuk T yang kedua, T1 yang kedua itu 14. Nah, di sini masih ada kemungkinan nih. Kemungkinannya itu apa? K2-nya bisa saja kita masukkan. Contoh, perhatikan yang paling bawah nih. K sama dengan 2. 30T-nya berarti kalian ganti K-nya menjadi 2. 60 derajat tambah 2 dikali 360. Menghasilkan apa? 60 dibagi 30 ditambah 720 ditambah 30 gitu. Menghasilkan 2 ditambah 24 hasilnya 26. 26 ini tidak memenuhi, berarti kalian anggap tidak memenuhi atau tidak termasuk jawabannya gitu. Ini untuk T yang pertama, kemudian T yang keduanya kalian sama masukkan K-nya 0, K-nya 1 dan K-nya 2. Nah, rumus yang kedua itu min A, berarti min 60 ditambah 0 kali 360. Menghasilkan min 60 derajat bagi 30 tambah 0 dibagi 30 berapa? Minus 2. Minus 2 ini tidak termasuk tadi ke interval yang tadi, berarti tidak memenuhi. Kemudian kita coba lagi yang K-nya 1, berarti min 60 derajat ditambah 1 dikali 360 nih. Berarti apa? Min 60 derajat dibagi 30 tambah 360 dibagi 2. Menghasilkan apa? Minus 2 ditambah 12. Hasilnya berapa? 10. Oh, berarti 10 ini masuk nih yang kayak yang tadi. Kita simpan dulu gitu. Untuk kemungkinan yang ketiga, kalian masukkan K-nya itu 2. Nah, ketika dimasukkan K-nya 2, berarti min 60 ditambah 2 kali 360 menghasilkan min 60 dibagi 30 ditambah 720 dibagi 30. Apa nih hasilnya? Min 2 tambah 24. Oh, berarti
apa nih? 22. Nah, kita dapat tarik kesimpulannya apa? Yang memenuhi itu ada 2, kemudian 14, 10, dan 22. Sehingga kesimpulannya, dari hasil perhitungan, kita mendapatkan 2 jam, 10 jam, 14 jam, dan 22 jam. Sehingga kesimpulannya terakhir apa? Jadi, selang waktu T untuk mencapai ketinggian 7,5 meter adalah setelah 2, 10, 14, dan 22 jam setelah pukul 12, yaitu pukul 14 atau jam 2 siang, kemudian jam 10 malam, kemudian jam 2 dini hari, dan jam 10 siang. Seperti itu penerapan persamaan trigonometri. Kita sudah mencapai akhir dari video ini. Silahkan kalian yang belum mengerti boleh sampaikan pertanyaan di kolom komentar, atau tidak kalian boleh sampaikan di WhatsApp Ibu langsung gitu. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tetap terus mantengin channel SMA Asalam Bandung. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.